Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir saya Arif Firman, Kepala Subbagian Umum Banda Aceh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya ditemani dengan Pak Ahmad Fahmi, Kepala KPPN Banda Aceh, Bapak Nurman, ya, selaku pengacara di kantor hukum Nurman. Kemudian ada Pak Aludin, ya, Kepala Seksi MSKI KPPN Banda Aceh. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita kenalan dulu nih. Kalau yang lain mungkin sudah kenal Pak Fahmi dan Pak Aludin yang sudah biasa muncul di YouTube KPPN Banda Aceh, ya. Nah, yang sekarang baru ini ada Pak Nurman. Mungkin bisa berkenalan Pak Nurman. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norman Hidayat, sering dipanggil Norman, atau kalau di media massa itu advokat Norman, dari kantor hukum Norman and Partner. Ya. Sudah berapa lama nih Pak kantornya Pak? Ya, kalau kantor ini efektifnya itu sekitar 1,5 tahun lah, sekitar 18 bulan ya. Kita buka di sini, langsung di sini kita punya banyak partner di sini, dan juga ruang lingkup pekerjaan juga yang banyak ya. Jadi tidak hanya fokus pidana, perdata, bahkan hal yang lain juga, termasuk legal interpreter, penterjemah yang kita siapkan itu untuk kebutuhan aparat penegak hukum yang lain dalam proses hukum yang lain. Di sini banyak aktivitasnya, Pak. Alhamdulillah kita pagi ini mendapatkan ilmu yang baru karena bersilaturahmi dengan advokat kita, ya, Pak Norman. Ya. Terus kemudian Pak Norman, ini kan sebentar lagi 2 hari lagi ya kita di hari kerja efektif. Kemudian juga dalam pekan-pekan ini kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Nah, barangkali Pak Norman punya pesan khusus lah bagi kami-kami yang PNS nih Pak, terutama di KPPN Banda Aceh. Tentang apa nih? Kami kan di kantor pusat itu ada nota dinas yang disampaikan terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi terkait dengan Lebaran. Kan? Nah, kemudian juga akan kita hubungkan nanti dengan penguatan integritas untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Nah, itu yang akan kita bicarakan Bang Ahmad. Ya, terkait dengan gratifikasi ya, ini sebenarnya kan sesuatu yang sepertinya menjadi masalah terus-menerus bagi kita. Kita menganggap itu terlalu sederhana. Masyarakat juga menganggap bahwa pemberian itu sesuatu yang lumrah. Tapi ternyata ini awal dari sebuah kejahatan besar, bukan hanya untuk korupsi, tapi semua kejahatan-kejahatan lain, penyimpangan berawal dari pemberian yang kita anggap semacam uang terima kasih, jasa, dan sebagainya. Oleh karena itu saya pikir yang paling diperlukan itu sebenarnya edukasi. Masyarakat menurut saya tidak salah selama edukasi belum mereka terima secara baik. Tinggal sekarang kita memilih saluran edukasi itu bagaimana sih, ya. Hampir semua tempat itu gratifikasi itu terjadi karena ketidakpahaman masyarakat. Jadi kita pisahkan antara masyarakat yang awam dengan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan gratifikasi itu untuk mengubah kebijakan, mengubah hukum bahkan, ya kan, yang akhirnya menimbulkan permasalahan baru, bahkan kejahatan baru sekelas extraordinary crime, korupsi. Bukan hanya korupsi, kejahatan lain juga bisa jadi ada muatan-muatan gratifikasi di dalamnya. Saya pikir pihak bapak-bapak yang datang ini sudah melakukan edukasi, hanya saja edukasi itu yang lebih bisa diterima oleh masyarakat itu melalui podcast dan sebagainya, atau hadir langsung ke masyarakat, sehingga kita berharap gratifikasi ini ada penurunan yang signifikan. Kalau untuk menghilangkan mungkin masih debatable ya, karena masyarakat memahaminya itu sebagai ucapan terima kasih, ya kan? Padahal itu bisa diartikan gratifikasi. Gratifikasi, karena ini kaitannya dengan pemberian seseorang dalam posisi lemah kepada pihak atasan. Jadi selalu dia berada dari bawah ke atas. Nah, padahal kalau yang namanya hadiah dari atas ke bawah bisa jadi itu aman dia, ya kan? Dari pimpinan kepada bawahan
mungkin sebuah kehormatan. Nggak ada konflik kepentingan di situ. Nggak ada konflik kepentingan, tapi orang yang pada posisi lemah memberikan sesuatu ke atas. Misalnya antara wajib pajak dengan petugas pajak. Wajib pajak memberikan sesuatu. Nah, ini ada konflik kepentingan. Nah, akhirnya kehilangan pendapatan negara dan sebagainya. Saya pikir begitu, ya. Mungkin saya nyambung ini ya. Ya. Ini kan gratifikasi ini kan catatan gitu Ya. Ya. Kira-kira dari kacamata hukum nih Pak, Ya. dalam kondisi apa kira-kira gratifikasi itu dianggap sebagai sebuah kejahatan? Nyaris sih sebenarnya, walaupun nanti di dalam hukum itu ada negatif list ya, daftar negatif yang tidak dianggap gratifikasi. Misalnya ada pegawai negeri yang ikut kontes tertentu, atau ada perpisahan yang memberikan hadiah tertentu dari anak buah pada atasan dan sebagainya kan. Tapi di luar itu nyaris semuanya menjadi awal dari kejahatan, baik kejahatan kecil maupun kejahatan besar. Kalau dulu misalnya kita kenal ada mafia hukum, ya kan, mafia peradilan, Ya peradilan ya. ya itu siklusnya, interaksinya hanya beberapa penegak hukum saja. Tapi sekarang udah mafia hukum, itu mulai dari kepala desa, siapapun yang berurusan administrasi itu terkait sekali dengan gratifikasi itu. Jadi berkembang itu. Kalau menurut saya itu ada beberapa prasyarat sih sebenarnya untuk bisa menghentikan gratifikasi itu. Yang pertama memang spiritualitas. Ini kan larinya bahwa kita memerlukan agama untuk menghentikan itu, ya. Karena ada sebagian orang nih, khususnya ketika pemilu terjadi, ketika dia memberikan, seseorang caleg memberikan uang kepada pemilih itu dia merasa berdosa apabila tidak memilih. Dia tidak melihat bahwa berdosa ketika menerima, ya kan? Nah, yang bisa menjelaskan, yang bisa menegaskan itu adalah spiritualitas sebuah bangsa. Oleh karena itu, bagaimanapun untuk menghentikan gratifikasi ini, kita agama nggak bisa kita buang lagi. Memang wajib ada untuk menetapkan itu, untuk menghentikan itu. Paling nggak salah satu cara efektif untuk mengerem. Yang kedua adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini kaitannya juga dengan gratifikasi. Ada pihak-pihak yang dilaksanakan proses hukumnya, ada pihak-pihak yang dihentikan, yang semua secara kasat mata orang melihat kenapa sih ada ketidakadilan di situ. Padahal ini namanya penegakan hukum. Nah, di dalamnya lah diperlukan ada keteladanan. Keteladanan ujungnya juga masalah agama juga, spiritualitas. Kan begitu kan? Yang ketiga, edukasi yang saya sampaikan tadi, bahwa masyarakat juga tidak serta-merta bisa kita hukum dengan gratifikasi itu. Mereka nggak paham. Situlah kalau bagi kami yang pengacara ini, kami pengen kami berada di tengah, kami bisa melakukan edukasi yang paling efektif kepada mereka, karena mereka yang datang ke kita untuk meminta konsultasi hukum, apakah ini boleh, ini boleh. Bisa jadi mereka tidak tanya ini boleh atau tidak boleh, mereka menyampaikan saya akan begini. Kita bisa mengatakan sebaiknya jangan, karena kehormatan itu kan memang harus kita jaga. Nah, sisi lain tentang penegak hukum, saya pikir kita masih dilematik selama, ya mohon maaf aja, kondisi penegakan hukum selama ini makin carut marut ya, makin tidak bisa dipegang sehingga orang mencari jalan pintas untuk memberikan itu, nah, untuk mengamankan dirinya. Ada asumsi sebagian dari klien kami bahwa kami tidak salah, boleh nggak kami suap misalnya, kami tidak salah. Nah, kami memiliki catatan-catatan tentang itu, Pak Pami. Ada orang yang kami yakini memang tidak salah, ada yang kami yakini dia salah, yang kita bela bukan kesalahannya, hanya sikap proporsional dari penegakan hukum itu sendiri. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa masyarakat ini melakukan gratifikasi, melakukan kejahatan, ya. Nah, yang bisa yang kita sampaikan bahwa secara agama janganlah melakukan itu. Nah, Pemberi dan penerima sama itu. sama. Nah, karena di pasal 12B Undang-Undang Nomor 3199 mengatakan bahwa pemberian kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara itu diartikan suap, ya kan? Itu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kan. Jadi suap itu sudah identik kejahatan. Gratifikasi kalau prosentase identiknya hanya 50% lah, belum selalu diartikan kejahatan. Nah, gitu. Nah, ada satu lagi
cara pandang yang subjektif untuk menilai apakah itu gratifikasi atau tidak. Ini yang kita harap khususnya di penegakan hukum, di penegak hukum, aparat penegak hukum, dia harus clear bahwa ada suatu tindak pidana, ada suatu perbuatan itu bukan gratifikasi sehingga tidak perlu diproses hukum. Kadang-kadang kita malas belajar, malas membaca, akhirnya masuk juga. Padahal bukan gitu. Sama dengan Undang-Undang ITE itu, Pak Fahmi kan? Undang-Undang ITE itu kan pasal yang paling, undang-undang yang paling brutal. Karet, brutal. Jadi siapa aja bisa itu. Misalnya dengan pertanyaan saya tersinggung, saya terhina, nama saya tercemarkan. Nah, ukuran tercemarnya kita nggak bisa. Lalu dihadirkan ahli untuk memberikan keterangan. Ahli juga mengklaim ahli telematika, hukum telematika. Saya bertanya, Anda pernah kuliah di Fakultas Hukum? Enggak. Kenapa menyatakan ahli hukum telematika? Nah, jadi yang gitu-gitu kita masih samar karena negara kita seolah masih baru, masih belajar. Tapi harusnya kita harus belajar cepat terkait dengan kehormatan orang yang kita tuduh gratifikasi atau bukan gratifikasi. Itulah bagian dari edukasi yang kami lakukan di sini. Gitu, Pak. Norman, Iya. masyarakat mungkin ada sebagian Iya. tentang istilah Nah, sebenarnya bentuknya apa saja nih? bagaimana? Bentuk gratifikasi apa saja gitu? Iya, jadi gratifikasi itu memang masih asing ya Pak ya, asing sekali. Masyarakat tidak terlalu, dia hanya tahu korupsi sama suap saja. Ini Pak, kita tolak pemberian, kita dibilang Benar, iya, 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 nggak kawan lagi. iya, Tapi kita bukan memutuskan titik terakhir, bukan. Iya. Aturan nggak boleh. iya, Tolak. iya, Pendapat mereka. benar, Jadi orang iya, benar. Jadi itu kadang-kadang sulitnya begitu ya. Nah, mungkin diimbangi dengan cara komunikasi kita juga, gitu kan. Nah, ada praktek ketika ada yang jabat tangan, salam, ada orang laki yang tidak mau, juga dia harus mampu menjelaskan bahwa itu bukan karena kebencian dia atau menolak dia itu kan, tapi ada hal-hal yang tertentu yang harus dia membuat menolak gitu. Jadi apa tadi yang Pak bentuk-bentuk jenisnya apa? gratifikasi itu, Contoh-contohnya ya. Jadi pemberian tertentu kepada pihak khususnya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ada hubungan dengan jabatan, ya kan, baik berupa uang. Nah, sama pengaruh kewenangannya gitu ya. Putusan. iya bisa merubah itu, bisa merubah. Paling enggak dia menjadi bias dia ini. Dia tidak berani melakukan atau berani melakukan. Nah, jadi unsur pasal-pasal itu adalah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bisa dalam bentuk pemberian uang atau diskon atau tiket. Nah, ya kan? Ada juga misalnya memberikan hak milik intelektual, hak kekayaan intelektual. Ini saya berikan ini untuk Anda. Jadi akhirnya ada proses yang harus dilaksanakan secara baik. Akhirnya dia bias nggak enak. Nah, kata nggak enak inilah yang sekarang paling banyak terjadi di masyarakat. Nggak enak menolak sudah diberikan, gitu kan? Makanya saya berapresiasi itu ada berapa orang hakim ketika kami masih kecil-kecil dulu. Dia pagi mengantarkan barang-barang seperti ada udang wat ya, yang besar-besar tuh. Dia antar ke rumah. Nah, kelak suatu saat kami baru tahu dia diantar oleh para pihak di pengadilan dan dia tidak mau menerima, cuma sulit untuk menolaknya. Misalnya diletakkan depan rumah. Kasih orang lain lagi. Ya kan, depan pintu ditaruh aja begitu. Nah, kalau dia biarkan salah juga. Mending dia berikan kepada orang yang berhak. Nah, standar itu, ukuran itu kembali kepada agama. Agama yang bisa menjelaskan bahwa ini tidak benar. Kapasitas Anda ketika Anda menerima, inilah yang namanya gratifikasi. Ya, jadi rusak hati kita kan. Nah, kalau di training ESG itu, Pak Ami, dia menghidupkan suara hati. Dengan suara hati itu jernih sekali melihat, ini benar nggak? Ini nyaman nggak? Jadi ukuran seseorang melakukan kejahatan adalah dia nyaman nggak dengan sesuatu itu. Ketika dia mulai agak ragu, udah tinggalin aja. Jadi masyarakat kita tanyakan, nyaman nggak Anda ketika memberikan atau menerima? Lama jawaban, berarti nggak nyaman, tinggalin aja. Sederhananya begitu kan? Nah, sedikit aja, sensitif sekali hati kita kan.
Nah, gitu. Iya Pak itu. Kalau itu dari kan Ya. ya. Ya, Terus kemudian Pak Aludin nih selaku Kepala Seksi MSKI ya. Di KPPN Banda Aceh sendiri bagaimana Pak Aludin menyikapi gratifikasi? Baik ya Pak. Kalau di KPPN sendiri kita juga tadi Pak kita melakukan edukasi Pak. Ya. Sosialisasi ini. Kebetulan sebelum momen ini pun artinya dari awal tahun kita selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh teman-teman di KPPN. Lain dengan teman-teman di KPPN juga kita melakukan edukasi kepada seluruh lingkup satker yang ada di KPPN Banda Aceh. Jadi edukasi ini tadi Pak, kita mensosialisasikan gratifikasi itu seperti apa, seperti yang Bapak ceritakan tadi ya. Dan kita juga selain melakukan edukasi, kita komunikasinya melalui baik itu persuratan Pak, terus tadi ada semacam flyer kita berikan kepada stakeholder kita gitu ya, agar tidak memberikan apapun dalam bentuk apapun kepada KPPN, kepada siapapun artinya, baik itu pejabat maupun pegawai. Dan kami juga selalu menyerukan kepada satker kita memberitahukan bahwa pelayanan kita gitu ya, KPPN Banda Aceh itu adalah Rp0 Pak, artinya tidak ada biaya sama sekali. Artinya nah itu yang kita edukasi juga Pak. Betul tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi ada 3 gitu ya kan. Pertama kan spiritualisasi atau agama gitu kan ya, itu sangat penting yang harus dimiliki oleh masing-masing secara pribadi. Kemudian tadi ya kalaupun ada pelanggaran berarti harus ada punishment-nya, harus ada penegakan hukumnya di sana ya Pak ya. Kemudian tadi edukasi yang penting gitu ya, edukasi. Nah dan itu sampai dengan saat ini kita selalu menyuarakan itu, dan kita baru-baru ini juga mengedarkan surat Pak kepada seluruh satker terkait dengan larangan hari raya, larangan tidak memberikan parsel ya Pak ya, parsel atau apapun kepada pegawai dan pejabat. Dan alhamdulillah Bang, KPPN Banda Aceh ini sudah meraih predikat WPK dari Kemenpan RB, wilayah bebas korupsi, tahun 2019, sejak tahun 2019. Kemudian kami sekarang dalam rangka persiapan untuk menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, mudah-mudahan predikat itu bisa kami raih untuk tahun-tahun selanjutnya. WBK ya, wilayah bebas dari korupsi. Bukan wilayah bebas, maksudnya bebas di situ korupsi saya mau. Wilayah bebas dari korupsi. Jadi di situ tidak ada korupsi. Jadi Pak Fahmi pun Pak Al sudah bisa memastikan bahwa di KPPN Aceh tidak ada. Alhamdulillah. Barangkali untuk closing statement Pak Norman ada yang disampaikan untuk kami kepada KPPN Banda Aceh dan masyarakat umum yang melihat video ini. Ya, saya pertama senang sekali nih KPPN Banda Aceh ini mau membuka komunikasi diskusi terkait masalah ini, karena kami juga mencari teman sebenarnya bagaimana supaya hal-hal yang dianggap sederhana padahal menjadi sumber kejahatan itu bisa kita selesaikan sejak awal. Nah, termasuk informasi tadi bahwa ada WBK, WBBM itu menjadi prestasi yang harus kita pertahankan Pak ya. Selain karakter humanisnya KPPN itu ketika berhadapan dengan masyarakat, termasuk pengguna stakeholder yang lain kan. Jadi kami bersyukur bahwa kami punya kawan, salah satunya KPPN, untuk bisa sama-sama kita coba mengubahlah masyarakat dengan kemampuan yang kita miliki. Kapasitas kami di lapangan juga bapak-bapak dengan stakeholder bisa saling melengkapi untuk bisa menyelesaikan satu PR kita adalah kejujuran ya dalam birokrasi di masyarakat juga. Nah, kita berharap masyarakat juga mulai kembalilah kepada kearifan lokal. Kearifan lokal kita sebenarnya punya nilai-nilai ketulusan ya. Hanya saja partisipasi agama yang partisipasi ulama untuk meluruskan bahwa tidak semua sesuatu yang tanda petik tulus itu benar. Ada sesuatu yang lebih tepat untuk dilakukan. Misalnya ada perasaan tidak enak ketika menerima
Jadi ada peran ulama mengatakan ketika Anda menolak, tolaklah dengan cara yang paling baik. Karena bisa jadi orang yang memberikan itu niatnya baik sekali. Begitu kan? Nah, jadi akhirnya ada sesuatu yang potensi kejahatan ternyata bisa selesaikan dengan hati kita, dengan cara komunikasi secara hati ya. Nah, dengan spiritualitas yang tinggi itu. Saya berharap Ramadan kita yang berapa hari lagi berakhir itu bisa membentuk lah. Sehingga nanti KPPN, ruang lingkup, semua stakeholder yang berinteraksi dengan KPPN ini bisa clear. Kita tidak menerima gratifikasi, insya Allah lah, mudah-mudahan. Ya. Baik, terima kasih Pak Norman atas pencerahannya tentang gratifikasi. Mudah-mudahan kita semua ya, bangsa dan negara Indonesia ini bisa bangkit dan meninggalkan budaya-budaya dahulu ya yang memang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang saat ini, yaitu gratifikasi. Demikian barangkali bincang-bincang kami KPPN Banda Aceh bersama Bapak Norman dari Kantor Hukum Norman dan rekan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.